Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP yang biasa dikenal dengan RFC 7868. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami ada Lintang Permatasari, Siti Saradovian, Amalia Rahma Aisyah, dan Dwi Wahyuning Tias. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama mengenai sejarah. EIGRP ini menggantikan Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP pada tahun 1993. Salah satu alasan utama untuk ini adalah perubahan ke alamat IPv4 tanpa alasan di Internet Protokol yang tidak dapat didukung oleh IGRP. EIGRP ini adalah protokol perutuhan vektor jarak lanjut yang digunakan pada jaringan komputer untuk mengotomatiskan keputusan dan konfigurasi perutuhan. Protokol ini dirancang oleh Cisco System sebagai protokol berpemilik, hanya tersedia di router Cisco. Protokol ini berada pada layer ketiga atau network layer. Untuk fungsionalitasnya yaitu diubah menjadi standar terbuka pada 2013 dan diterbitkan dengan status informasional sebagai RFC 7868 pada 2016. EIGRP ini digunakan pada router untuk berbagi rute dengan router lain dalam sistem otonom yang sama. Tidak seperti protokol perutuhan terkenal lainnya seperti RIP, EIGRP ini hanya mengirim pembaruan tambahan, mengurangi beban kerja pada router, dan jumlah data yang perlu dikirim. EIGRP ini telah mengalami beberapa pembaruan seperti terlihat pada gambar, dimulai dari Februari 2013 sampai terakhir pada Mei 2016. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai desain IGRP RFC 7868. Nah, di sini terdapat gambar contoh dari IGRP. Pada gambar ini, jaringan 192.168.0.0/24 terhubung ke router A. Jika jaringan tersebut gagal, IGRP menempatkan rute tersebut dalam mode aktif dan mengirimkan query IGRP ke setiap tetangga. Meskipun demikian, mode aktifnya kurang bagus. Selain itu, dalam kondisi stabil, rute IGRP berada dalam mode pasif. Pada gambar ini, C, D, dan E adalah router spoke yang tidak boleh digunakan untuk menjangkau jaringan di belakang router hub. Jadi, stop IGRP harus diaktifkan pada router ini. Beberapa dari perute ini bisa sangat lambat, dan mereka mungkin tidak segera mengirimkan paket balasan IGRP kembali ke paket query IGRP router A. Faktanya, router A harus menunggu setiap tetangga menyatakan bahwa rute tersebut tidak dapat dijangkau. Dalam jaringan skala besar, mungkin ada ribuan jari-jari, dan jika harus menunggu setiap router dapat memperlambat konvergensi jaringan secara signifikan. Tidak hanya itu, router hub akan mengirimkan query IGRP ke ribuan tetangga yang tentunya akan menjadi beban besar pada CPU. Bukan itu saja, router hub harus memproses paket balasan IGRP dari ribuan node jari-jari yang kemungkinan besar hampir pada waktu yang bersamaan. Proses ini akan memberikan banyak beban pada antrian input dan CPU dari router hub. Singkatnya, IGRP RFC akhirnya telah diterbitkan, tetapi seperti yang diharapkan, ini tidak memiliki fitur stop IGRP. IGRP stop adalah fitur terpenting dalam desain IGRP skala besar. Sebenarnya, desain jaringan perusahaan skala besar karena IGRP tidak digunakan secara umum di jaringan penyedia layanan karena banyak alasan. Dan penggunaan umum di jaringan enterprise fitur rintisan IGRP ada di node spoke dalam desain DMVPN. EIGRP stop harus selalu digunakan di edge jaringan, bahkan topologinya bukan hub dan spoke. Pembahasan selanjutnya mengenai cara kerja dari router EIGRP. Dapat dilihat di gambar bahwa setiap router EIGRP memiliki tabel tetangga. Tabel ini mencakup daftar router EIGRP yang terhubung langsung yang memiliki kedekatan dengan router ini. Setiap router EIGRP memelihara tabel
topologi untuk setiap konfigurasi protokol yang dirutekan. Tabel topologi menyatakan entry rute untuk setiap tujuan yang dipelajari oleh router. EIGRP memiliki rute terbaik ke tujuan dari tabel topologi dan menempatkan rute ini di dalam tabel rute seperti yang diilustrasikan pada gambar. Selanjutnya yaitu implementasi EIGRP RFC 7868. Pada gambar adalah contoh aplikasi yang digunakan untuk melakukan implementasi routing EIGRP dengan memilih router Cisco router seri 29113 buah, Cisco Switch 2963 buah, server 3 buah, dan PC sebanyak 6 buah, maka dirancang sedemikian rupa sehingga membentuk topologi seperti gambar tersebut. Untuk switch 1, switch 0, dan switch 2 merupakan pembagian lokal area network. Pada switch 1 menggunakan segmen IP address 192.168.10 dengan prefiks 24 menjadi lokal area network 1. Switch 2 menggunakan IP address 192.168.2.0 dengan prefiks 24 menjadi lokal area network 2. Dan switch 0 menggunakan IP address 192.168.3.0 dengan prefiks 24 menjadi lokal area network 3. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.